Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Ade dengan NIP 1312149. Saya sebagai moderator dari kelompok 6. Di sini saya beserta anggota kelompok lain akan mereview dan presentasi tentang jurnal kekuasaan. Sebelum membahas presentasi, kami akan menunjukkan jurnal terlebih dahulu dari Ahmad Yani. Ini adalah jurnal dari Ahmad Yani. Dari abstrak, pendahuluan, latar belakang, Taskorki. Untuk selanjutnya, kita akan mempresentasikan tentang pembagian kekuasaan. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Arngasela Putri dengan nomor NIB 13 12 100 133, Ananda Septian 12 100 138. Yang ketiga, Anissa Ade dengan NIB 13 12 100 149. Dengan yang keempat, Noval Dava dengan NIB 13 12 100 157. Yang kelima, Putri Apriliani dengan NIB 13 12 100 161. Yang keenam, Nafisa Putri dengan NIB 13 12 100 175. Untuk selanjutnya, presentasi pertama akan dipimpin oleh Nafisa. Kami persilakan untuk Nafisa. Abstrak. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atau pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga tersebut. Penulisan menggunakan metode dalam penelitian hukum yuridis normatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan UUD NRI tahun 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Secara teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara dan Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensial. Namun kemudian secara praktek, dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan, sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD NRI tahun 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan sesuai ideal. Kata kunci, teori, praktek, pemerintahan, konstitusi Indonesia. Latar belakang. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma dasar bernegara yang menggambarkan cita-cita negara bangsa yang di dalamnya juga terdapat pernyataan kemerdekaan. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para
para founding fathers menjadi sumber dan dasar bagi penyusun berupa pasal-pasal dan ayat dalam UUD NRI tahun 1945. Dalam kenyataannya masih ada norma-norma dasar yang harus dituangkan dalam pasal-pasal namun belum dituangkan dalam pasal-pasal. Akan tetapi hal itu tidak harus dipahami bahwa proses pembuatan dalam waktu yang cukup panjang akan menghasilkan UUD yang sempurna, sebab pada prinsipnya sebuah UUD harus tetap disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lembaga yang berhak menyesuaikan UUD sebagai hukum tertinggi dengan tuntutan zaman ialah lembaga tertinggi negara, yakni MPR. Kemudian fungsi-fungsi kelembagaan negara yang diatur berdasarkan hukum yang lahir dalam kondisi yang demikian pun secara tidak langsung harus mengikuti konfigurasi politik tersebut. Demikian pula dengan fungsi kelembagaan yang dimiliki DPR. Jika keadaan ingin berubah dalam arti produk hukum benar-benar bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, konfigurasi politik harus diubah dari otoriter ke demokrasi. Ide negara demokrasi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia karena sejak negara ini berdiri, ide utama yang diajukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pola hubungan pemerintah rakyat sudah didasarkan pada konsep demokrasi. Secara mendasar, kekuasaan yang lazimnya dipetakan ke dalam beberapa fungsi yang berkaitan satu sama lain. John Locke dalam bukunya Two Treatises of Government membagi kekuasaan negara dalam 3 fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara terdiri dari fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Mengklasifikasikan kekuasaan negara ke dalam 3 cabang, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan 3 kekuasaan untuk menghakimi dan yudikatif. Hal yang tidak boleh dilupakan struktur negara Indonesia selain eksekutif dan legislatif juga memiliki lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Sebagai lembaga peradilan, peran MA memerlukan ketegasan dalam UUD NRI tahun 1945. Kekuasaan kehakiman harus diberikan ketegasan sebagai lembaga peradilan yang memiliki independensi, meminjam pemikiran yang diusulkan oleh Sri Somantri bahwa Mahkamah Agung semestinya diberi wewenang untuk melakukan hak uji terhadap undang-undang judicial review sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi. Tidaklah berlebihan jika Harun al-Rashid memberikan pemikiran bahwa di Indonesia perlunya dilakukan reformasi konstitusi dengan menetapkan UUD yang bersifat tetap, sebab selama 53 tahun Indonesia merdeka belum memiliki UUD yang bersifat tetap. UUD NRI tahun 1945 yang dijadikan UUD Indonesia masih bersifat sementara, tidak lengkap dan tidak sempurna. Oleh karena itu, UUD NRI tahun 1945 perlu diganti atau diperbaiki. Kalau UUD NRI tahun 1945 dipandang sebagai UUD yang bersifat tetap, ketentuan di dalamnya yang bersifat baik perlu dipertahankan dan yang bersifat tidak perlu dihilangkan atau disempurnakan. Baik, itu tadi yang dibahas oleh Nafisa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Untuk Noval, kami persilakan waktu dan tempat. Saya akan membacakan rumusan masalah dari jurnal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang, tulisan ini akan menjelaskan berbagai teori dan prakteknya secara UUD NRI tahun 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, 2 pertanyaan besar dalam tulisan ini yaitu bagaimana secara konsepsional sebagai dasar pelaksanaan sistem presidensil di Indonesia dan bagaimana secara praktek pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan pendekatan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji secara konsepsional atau teori sebagai dasar pelaksanaan sistem presidensil berdasarkan konstitusi di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji secara praktek pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan saya akan membacakan metode penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan penulis
dalam penelitian ini adalah metode dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan kata lain, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan metode ini, diharapkan penulis dapat menganalisis regulasi tersebut, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan regulasi terkait yang lainnya. Bahan dasar penelitian hukum normatif yakni bahan hukum primer atau penunjang. Sumber bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif ini diantaranya UUD 1945 sebagai konstitusi dan peraturan terkait lainnya. Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi dokumentasi dengan mengumpulkan bahan hukum berupa penelusuran literatur hukum dan catatan untuk memuat kutipan serta informasi lainnya yang dilakukan baik secara offline dan secara online. Bahan hukum tersebut lalu didefinisikan, ditelaah, dan diklasifikasikan agar menjadi data sekunder yang valid. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar sistem pemerintahan. Sri Sumantri menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki ciri-ciri sebagaimana diungkapkan dalam kutipan berikut. Pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD. Memang di kalangan kita ini adalah dua pendapat, bahkan tiga mungkin. Pertama, mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini sistem pemerintahan presidensial 17 Juli 1945. Sistem pemerintahan presidensial itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat. Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemerintahan kekuasaan. Seorang pakar ilmu politik Amerika Serikat menyatakan it is based upon the separation of power principle. Kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden. Pada sistem parlementer, baik pemerintah maupun parlemen itu dapat saling membubarkan. Baik, terima kasih kepada Mas Nova yang sudah membawakan presentasi tentang rumusan masalah dan pembahasan. Untuk selanjutnya, presentasi dari slide selanjutnya akan dibawakan oleh April. Untuk April, kami selanjutnya, pemerintah dapat dibubarkan oleh parlemen apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen. Parlemen pun dapat dibubarkan oleh pemerintah melalui kepala negara apabila dianggap tidak mencerminkan lagi aspirasi rakyatnya.
Dan sistem parlementer kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif yang ditetapkan oleh kepala negara, apakah itu presiden atau dengan sebutan seperti raja. Sistem parlementer menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia sejak tahun 1949 sampai 1959 dengan konstitusi berbeda, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950. Dari rangkaian perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, kalau dikatakan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan. Beberapa pemikiran dan teori tersendiri yang dikemukakan oleh para tokoh mengenai pembagian kekuasaan. Yang pertama, teori John Locke. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam negeri dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif yang mencangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatar belakangi dengan keberadaan negara Inggris pada waktu itu sebagai negara yang memiliki wilayah jajahan. Yang kedua, teori Montesquieu. Diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana dikemukakan di atas. Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif. Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan, sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula. Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya. Praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan. Yang ketiga, teori Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas negara terdapat 4 fungsi, yaitu regeling, membuat peraturan, bestur, pemerintahan dalam arti sempit, dan rechtspraak, mengadili, politi, kepolisian. Di negara modern, tugas pemerintahan meliputi tugas negara dalam penyelenggaraan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hubungan secara preventif atau preventive measure, mengadili dan membuat peraturan atau regeling. Tugas pemerintah bukan sekedar pelaksanaan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak, justru pemerintahan harus dapat mengambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul tanpa harus menunggu perintah undang-undang. Untuk selanjutnya, presentasi slide selanjutnya akan dibawakan oleh Arsangela Putri
Untuk Arsangela Putri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi bagian D menurut teori Luqman. Menurut Luqman, fungsi kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 5 bidang, yaitu fungsi perundang-undangan, fungsi pelaksanaan, fungsi pemerintahan, fungsi kepolisian, dan fungsi peradilan. Kemudian, menurut Sunarto, dalam artikelnya mengenai prinsip Checks and Balance, prinsip ini merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Walaupun gagasan ini bukan gagasan baru karena J.J. Rousseau maupun John Locke telah membahasnya secara mendalam. Hanya dalam beberapa aspek, terdapat perbedaan pemahaman atau penekanan mengenai ketiga lembaga kekuasaan itu di antara mereka. Mekanisme checks and balance dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Kekuasaan negara menurutnya perlu dibagi-bagi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai gagasan pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu seperti yang diutarakan di Liar-Noer, apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada tangan yang sama, ataupun pada badan penguasa-penguasa yang sama, tidak mungkin terdapat kemerdekaan. Juga tidak akan bisa ditegakkan kemerdekaan itu bila kekuasaan mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Selanjutnya, praktek sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi. Distribusi kekuasaan merupakan suatu hal yang penting dalam membangun sistem ketatanegaraan. Distribusi kekuasaan yang baik diharapkan akan terwujud keseimbangan kekuasaan antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya yang terdapatnya saling kontrol untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia sebelumnya telah menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan, di mana terlihat kekuasaan yang terpusat pada suatu tangan atau satu lembaga saja, sehingga menimbulkan penyimpangan dalam praktek ketatanegaraan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang sedemikian besar. LIPI menganggap ada cacat bawaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti minimnya pengetahuan terhadap muatan pasal menyangkut HAM. Tiadanya mekanisme check and balance, lemahnya sistem distribusi of power and lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan Undang-Undang NRI tahun 1945 menempatkan eksekutif sebagai pengendali utama jalannya pemerintahan eksekutif HEVI 33 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selama diberlakukan oleh dua pemerintahan sebelumnya tidak pernah melahirkan pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya, MPR yang ditetapkan terdiri atas DPR dan DPD yang masing-masing dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. MPR seperti sebuah forum antara DPR dan DPD. Ketika DPD dan DPR itu berkumpul, itu sebenarnya ada sebuah institusi yang berbentuk secara insidentil. Atas dasar itulah, kemudian bisa mengeluarkan suatu produk hukum. Karena kalau tidak akhirnya tidak ada produk hukum. Meskipun masih mempertahankan eksistensi MPR. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertama, secara konseptual atau teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dapat berjalan secara ideal. Kedua, kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintah Indonesia
menganut pemisahan kekuasaan akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Secara kenegaraan, sistem yang demikian lazim digunakan oleh negara dan sistem pemerintahan yang bukan presidensial seperti yang digunakan di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Mbak Arsanela Putri yang sudah membacakan dari slide. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Asep. Waktu dan tempat kami bersama. Selanjutnya, ungkapan kelompok. Menurut ungkapan kelompok kami, penerapan yang terkandung dalam jurnal yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia, Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, memiliki manfaat yang luas dan bagus. Di dalam jurnal ini membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan UUD NRI tahun 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas. Ringkasan kecil jurnal. 1. Secara teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil, namun kemudian secara praktek dalam melanjutkan fungsi dan kewenangan lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang dalam sistem pemerintahan presidensil, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. 2. John Locke dalam bukunya membagi ke dalam 3 fungsi. Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara terdiri dari fungsi legislatif. 3. Secara konstitusi berdasarkan UUD NRI tahun 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar berjalan secara ideal. 4. Secara praktek dalam menjalankan fungsi kewenangan lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Secara kenegaraan, sistem yang demikian lazim digunakan oleh negara dengan sistem pemerintahan yang bukan presidensial seperti yang digunakan di Indonesia. Penilaian teknik penulisan. Teknik penulisan dalam penulisan jurnal lebih baik ditulis dalam 1 kolom untuk lebih mudah dibaca. Gaya bahasa yang terdapat pada jurnal tersebut tidak menjelaskan arti dari bahasa ilmiah. Kesimpulan dan penilaian. Kesimpulan dan pemahaman kelompok mengenai jurnal Sistem Pemerintahan Indonesia, Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yaitu konseptual atau teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Penilaian untuk jurnal tersebut B+. Terima kasih. Demikian dari review dan presentasi dari kami kelompok 6 yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf jikalau ada kesalahan kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih.